Yang untuk kumpulan soal di masa pandemi, contoh soalnya Ibu gimana? Memberikan soal yang apa? Contohnya? Yang ada gambarnya tadi apa? Perintah soalnya? Itu contoh soal apa? Menulis atau apa? Menulis tentang? Ekspresi opinion tadi. Opinion. Tentang? Opinion? It depend on, tergantung pada the pictures. Yeah. So the student write opinion based on the picture. Yeah. Okay. Use the expressions of opinion and doubts by observing the pictures. Okay. Kisi-kisi soal. Ibu buat soal berapa masa pandemi? Bu, pertama saya masih masih mau idealis sih mau buatnya karena materinya ini mau saya buat 20. 20? Enggak, akhirnya saya kurangin 10 saja. 10 saja untuk mempermudah siswa. Ya, terus 10 itu saya ingin menanyakan apakah penyebaran soalnya itu sudah adil atau belum? Maksud saya penyebaran soal itu tentang tingkat kesulitannya. Bagaimana? Apakah Ibu buat seperti itu? Misalnya 10 soal. Soal yang mudah Ibu kasih 2 nomor. Sudahkah Ibu lakukan? Di analisis betul. Ya, dan kalau di kisi-kisi soal itu saya cuma ngira-ngira. Mungkin ini sulit, mungkin ini mudah. Ya. Tapi cuma perkiraan. Dalam hati. Terus kemudian gimana tadi Bu analisis? Kalau hasilnya pasti dianalisis. Ya, ini hasilnya bisa dibikin. Tapi ada yang lain tadi. Analisis bukti. Analisis bukti soal. Ya. Oke, Mem. Ya. Saya hanya sekedar beri masukan ya untuk ibu-ibu semuanya. Kalau membuat soal dari awal kan ibu membuat kisi-kisi nih. Nah, dari membuat kisi-kisi itu ibu harus sudah membedakan membuat penyebaran soalnya, penyebaran tingkat kesulitan dan kemudiannya. Dibuatkan kolom sendiri. Jadi misalnya kalau selama ini nggak ada toh, ibu kreatif, oke. Jadi supaya nggak terjadi kira-kira. Ya, biasanya untuk memancing siswa itu nomor 1 biasanya mudah atau sangat mudah. Warming up, pemanasan dulu anak-anak kan gitu. Misalnya yang sangat mudah ibu kasih nomor 1, kemudian mudah nomor 3. Itu ibu tulis di kisi-kisinya. Jadi supaya ibu pasti, oh nomor 3. Nah setelah itu nanti kan dianalisis, cocok kan? Tadi yang saya tulis di kisi-kisi cocok enggak dengan aplikasi analisis sesungguhnya? Kan ibu punya hasil pasti kan? Jadi enggak kira-kira, ini sekedar masukan, Mem. You are welcome. Ya. 1 sudah itu seperti yang Ibu informasikan. Kemudian kita dari bobot soal. Skor. Dari skor itu kan bisa. Mau mudah kita kasih skor 1. Ya. Agak sulit kita kasih skor 2. Sulit sekali kita kasih skor 3. Bisa juga. Ini istilahnya fleksibel. Membuat kisi-kisi soal itu ibu formatnya gimana, fleksibel aja. Tapi intinya itu memberikan keyakinan ibu bahwa keyakinan pedoman ibu bahwa saya buat soal ini sudah sesuai loh dengan penyebaran soalnya. Saya yakin dan keyakinan itu di dalam bentuk dokumen ditulis. Setelah ibu tulis nanti kan dilakukan keabsahannya lagi lewat aplikasi. Wah, ternyata yang saya tulis dengan di aplikasi sama. Ternyata sangat sulit, siswa nggak iso, banyak yang nggak bisa, ya kan? Nah itu kan ibu lakukan perbaikan soal. Intinya yang kalau ibu tulis, ibu mendapat kepastian bahwa yang saya lakukan ini benar atau salah. Oke, do you agree with me? Well, any question? Ya. Ada lagi Bu, kalau seandainya soal aplikasi, mungkin kita konotasikan aja dia di sukar sudah gitu ya, boleh? Sukar. Boleh gitu. Atau kalau seandainya itu maksudnya ibu konotasikan di dalam pikiran ibu? Di aplikasinya tadi. Kan ya kan?
Ya, Kalau aplikasi nanti baru biar tidak menambah kolom. Karena ini soal aplikasi baru dikasih koma aja baru kita tulis. Ibu just sign S M boleh, it doesn't matter. Kan saya bilang kan fleksibel. Ibu tulis S sedang, ibu tulis M mudah, ibu tulis SS sangat sulit. Ya, that is depend on you. You understand that is your own skenario. Ya kan, itu adalah skenario Anda yang tahu dan Anda yang bisa mengeksplain kepada orang lain. It doesn't matter man, fleksibel apalagi masa pandemi, semuanya disederhanakan, tapi untuk kevalidan data itu tadi perlu diberi tanda, sign, tanda-tanda khusus sehingga Ibu yakin apa yang saya lakukan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Any more question? No? Go on. You are welcome. Bye. Bisa 3 jawaban. Beranak pinak. Ya gitu loh. Apakah itu tidak terlalu sulit? Soal Anda berarti sulit semua dong kalau 3 soal. Jadi kita pilih yang mana kira-kira anak-anak itu sudah memahami kata bantu tersebut. Ya kalau udah begitu ya kan Ibu kira-kira ya, bukan sesuai fakta kan. Nah kalau soal ulangan hanya 3 itu kayaknya kurang loh Mem untuk penyebaran soalnya, tingkat kesulitannya. Kesulitan pertama kan, pertama misalnya istilah dengan kata bantu yang tepat itu nanti diisi kata bantu. Bahasa Jepangnya gimana? Perintahnya bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Terus? Kemudian soal kedua istilah dengan kata kerja yang tepat. Gitu loh, kan ada beda nanti. Oh beda. Nah, yang ketiga gabungkan 2 kalimat itu menjadi 1 kalimat atau kalimat kosakata acak dijadikan 1 kalimat yang susunannya benar. Gitu. Menurut Ibu yang paling sulit soalnya yang nomor berapa? Paling sulit yang nomor 3. Jadi saya sesuaikan tingkat kesulitan soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Sekarang skornya kalau pun sama Bu, skornya juga beda-beda. Kalau soal yang mudah skornya 1, yang sedang skornya 2, yang sulit skornya 3. Berarti kalau 3 itu artinya berapa? 70 atau 90 atau 100? Ya kan per skor Bu. Nomor 1 misalnya benar skor 1. Nomor 2 benar skor 2. Nomor 3 ada susunannya. Jadi ada panduan penilaian. Oke, good. Promise. Promise. Program semester. Oke, ada. Dokumen KKD. Ya. Dokumen KKD di promes di bawahnya. Nah, KKD. Nah, di bawah bahasanya. Ya, itu tadinya. Bagaimana? Selain 12. Oke, silabus. Ya, silabusnya materinya itu ada 5. Ya, mungkin 4 aja kali yang diajarkan. Yang pertama itu opening hub, service. Yang kedua application letter. Ya, Yang caption. Dan yang keempat ini apa ya teman-teman lupa. Yang keempat apa ya? Bukan. Yang keempat news item. Oh, news item. Kalau mau tanya boleh? Oke. Kalau misalnya bisa aja disampaikan 5 KD kan? Apakah boleh? Apa harus dikurangi karena masa ini? Kalau masa pandemi itu, proses pembelajaran itu boleh disederhanakan, bahkan sangat boleh. Tapi intinya sederhana bermakna, memberikan kecakapan hidup. Kalau yang saya lihat dari KIKD tadi, apa silabus KIKD ya ini? KIKD ya? Ibu yang sangat krusial adalah yang sangat memberikan kecakapan hidup adalah application letter. Ya kan? Itu yang paling apa ya, skala prioritas. Jadi itu tidak boleh tidak diajarkan, wajib itu. Ibu boleh tidak mengajarkan materi yang Ibu anggap kurang memberikan makna
atau hanya teori-teori aja, ya kan? Tapi yang wajib Ibu lakukan pembelajaran atau KIKD, pilih yang memiliki skala prioritas tinggi membekali kecakapan itu. Oke Ibu paham? Thank you. You're welcome, ma'am. Ya. Pelan bergeraknya. Yo.